Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari dengan NIM 22 0404 50 20 34 dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan UTS saya pada mata kuliah teori-teori kepribadian. Materi yang saya ambil yaitu Sigmund Freud dan Ludwig Klages. Baik, materi yang pertama yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1956 di Freiburg, Moravia. Keluarganya pindah ke Wina, Australia. Ketika Sigmund Freud masih muda, dia memperoleh gelar doktornya pada tahun 1881 dari Universitas Wina. Sigmund Freud memulai praktik medisnya di Wina dan pada akhirnya 1880 dia mulai mengembangkan metode terapinya sendiri yang disebut psikoanalisis. Dia memperkenalkan konsep-konsep seperti ID, ego, dan superego, serta teori-teori penting perkembangan seksual dan kompleks. Pada tahun 1899, Sigmund Freud menerbitkan karyanya yang terkenal, yaitu The Interpretation of Dreams. Dia juga menulis banyak buku lainnya, termasuk The Psychology of Everyday Life. Meskipun Sigmund Freud dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah psikologi, teorinya juga mendapat banyak kritik dan kontroversi. Namun pada tahun 1909 dia diundang ke Amerika Serikat, di mana minat terhadap psikoanalisis berkembang pesat. Sigmund Freud meninggal pada 23 September 1939 di London, di mana dia pindah setelah Australia diambil alih oleh Jerman Nazi. Selanjutnya, konsep dasar Sigmund Freud. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud memiliki beberapa konsep dasar yang mendasari pemahaman tentang pikiran dan perilaku manusia. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam teori psikoanalisis. Yang pertama yaitu struktur kepribadian. Sigmund Freud mengajukan bahwa kepribadian terdiri dari 3 struktur, yaitu ID, ego, dan superego. Di mana ID yaitu bagian tak sadar kepribadian yang berisi dorongan-dorongan primitif dan naluri dasar seperti keinginan seksual dan agresif. ID beroperasi menurut prinsip kesenangan. Yang kedua yaitu ego, bagian kepribadian yang menghubungkan ID dengan realitas eksternal. Ego berusaha memahami keinginan-keinginan ID dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan realitas sekitarnya. Ego beroperasi menurut prinsip-prinsip realitas. Yang terakhir yaitu superego, bagian kepribadian yang mencakup norma-norma dan nilai-nilai moral yang diajarkan kepada individu oleh orang tua dan masyarakat. Superego berfungsi sebagai surat hati nurani. Yang kedua yaitu ketidaksadaran dalam teori Sigmund Freud. Sigmund Freud merujuk pada bagian pikiran yang tidak dapat diakses secara langsung oleh individu. Sigmund Freud percaya bahwa sebagian besar perilaku, pikiran, dan emosi manusia tidak disadari dan
Ketidaksadaran ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku manusia. Yang ketiga yaitu dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, konflik psikologis mengacu pada pertentangan internal yang terjadi dalam pikiran seseorang. Sigmund Freud berpendapat bahwa konflik ini seringkali melibatkan dorongan-dorongan dan keinginan tak sadar yang bertentang dengan tuntunan dan nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, Sigmund Freud mengemukakan beberapa mekanisme pertahanan yang digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari konflik dan ketenangan emosional, termasuk resepsi atau penekanan dorongan-dorongan tak diinginkan, rasionalisasi atau pembentukan alasan yang masuk akal untuk tindakan-tindakan tidak rasional. Dan yang terakhir, proyeksi atau mengatribusikan pikiran dan perasaan tak diinginkan kepada orang lain. Nah, yang terakhir, Sigmund Freud lebih dikenal sebagai pendiri psikoanalisis daripada psikologi sosial. Namun, meskipun Freud tidak fokus pada aspek-aspek sosial manusia sebagaimana yang dilakukan oleh psikologi sosial modern, ada beberapa konsep dan teori dalam karya-karya yang memiliki relevansi dengan domain psikologi sosial. Yang pertama yaitu teori identitas, yang kedua konsep kecemasan sosial, yang ketiga konflik antara individu dan masyarakat, yang keempat pemahaman tentang hasrat dan motivasi sosial, dan yang terakhir teori psikoanalisis dalam konteks sosial. Selanjutnya, struktur kepribadian. Sigmund Freud, seorang psikologi Australia, dikenal sebagai bapak psikoanalisis dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang struktur kepribadian manusia. Teori kepribadian Freud didasarkan pada konsep bahwa kepribadian terdiri dari 3 struktur utama, yaitu ID, ego, dan superego, di mana ID adalah bagian tak sadar kepribadian yang berisi dorongan-dorongan primitif dan naluri dasar manusia. ID beroperasi menurut prinsip kenikmatan dan menghindari rasa tidak nyaman. ID menginginkan kepuasan segera dari kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan seks. Yang kedua yaitu ego. Ego adalah bagian kepribadian yang berkembang lebih lanjut dan bertanggung jawab atas pemikiran rasional dan pengambil keputusan. Ego bekerja menurut prinsip realitas dan mencoba menemukan cara yang tepat untuk memuaskan keinginan-keinginan ID secara realistis dalam batasan-batasan kenyamanan. Yang ketiga, superego. Superego adalah struktur kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ditanamkan oleh orang tua dan masyarakat. Ini adalah bagian moral kepribadian dan memegang kontrol atas perilaku manusia dengan memberikan perasaan bersalah atau puas. Selanjutnya, kepribadian sehat dan tidak sehat, teori Sigmund Freud. Kepribadian sehat yaitu menurut teori kepribadian Sigmund Freud, kepribadian yang sehat dan tidak sehat dapat dijelaskan melalui konsep-konsep seperti ID, ego, dan superego, serta konflik-konflik internal yang mungkin terjadi pada antara mereka. Berikut
Beberapa cara kepribadian sehat dan tidak sehat dapat diartikan dalam kerangka teori Freud. Yang pertama, ego yang kuat. Individu dengan kepribadian sehat memiliki ego yang kuat dan mampu menengahi konflik antara keinginan-keinginan dasar dan nilai-nilai moral. Mereka dapat menemukan keseimbangan yang memuaskan antara kepuasan keinginan dan tuntutan-tuntutan realitas sosial. Yang kedua, kontrol emosional yang baik. Mereka dapat mengelola emosi-emosi dengan baik, termasuk kemampuan untuk mengatasi stres, kecemasan, dan marah dengan cara yang konstruktif. Yang ketiga, hubungan interpersonal yang sehat. Mereka dapat membentuk hubungan antara pribadi yang positif, intim, dan memuaskan tanpa proyeksi konflik internal ke dalam hubungan tersebut. Adapun kepribadian tidak sehat yaitu ID yang tidak terkendali, di mana individu dengan kepribadian tidak sehat mungkin memiliki ID yang tidak terkendali, yang berarti keinginan-keinginan dasar mereka mengendalikan perilaku mereka tanpa memperhatikan norma-norma sosial atau konsekuensi. Yang kedua yaitu superego. Yang superego yang terlalu kuat dan terlalu ketat. Di sini superego yang terlalu kuat atau terlalu otoriter dapat menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan, harga diri rendah, dan kecenderungan untuk menghindari keinginan-keinginan dasar secara berlebihan. Yang ketiga, gangguan psikologis. Kepribadian tidak sehat menurut Freud juga bisa menyebabkan berbagai gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, atau gangguan kepribadian. Materi kedua yaitu Ludwig Klages. Biografis Ludwig Klages yaitu Ludwig Klages adalah seorang filsuf, psikologi, dan ahli tata rasa Jerman. Ia dikenal karena kontribusinya pada bidang filosofi, psikologi, dan estetika, serta pemikirannya yang unik mengenai kebudayaan dan tata rasa. Ludwig Klages lahir di Hannover, Jerman. Dia belajar di berbagai universitas termasuk Universitas Munich dan Universitas Bonn. Ludwig Klages memperoleh gelar doktor dan bidang filsafat. Ludwig Klages dikenal karena mengembangkan teori tentang psikologi karakter dan tata rasa. Dia adalah pendiri sekolah psikologi karakter yang dikenal sebagai karakterologi, yang menekankan pentingnya studi tentang ekspresi wajah, getaran tubuh, dan bahasa tubuh dalam memahami kepribadian seseorang. Dia juga memberikan kontribusi penting dalam bidang estetika dengan mengajurkan keindahan sebagai suatu bentuk pengetahuan dan pengalaman yang fundamental. Pemikirannya dalam estetika mempengaruhi banyak seniman dan filsuf pada masa itu. Ludwig Klages memiliki pandangan kritis terhadap modernitas, teknologi, dan urbanisasi. Dia melihatnya sebagai ancaman terhadap kemanusiaan dan keberadaan manusia yang sejati. Ludwig Klages memandang budaya Jerman kuno dan mitologi sebagai model ideal yang harus diikuti oleh masyarakat.
Selanjutnya, konsep dasar. Ludwig Klages, seorang filsuf dan psikologi Jerman, mengembangkan sejumlah konsep dasar yang membentuk dasar pemikirannya tentang kehidupan manusia, tata rasa, dan budaya. Beberapa konsep dasar utama yang dikembangkan oleh Ludwig Klages meliputi budaya dan modern. Yang pertama, budaya dan modernitas, di mana Ludwig Klages sangat kritis terhadap modernitas, industrialisasi, dan urbanisasi. Ia percaya bahwa pertumbuhan teknologi dan industrialisasi mengancam keberadaan manusia yang sejati. Dia memandang budaya Jerman kuno dan mitologi sebagai model ideal untuk kehidupan manusia yang baik. Yang kedua, karakteriologi. Ludwig Klages merupakan pendiri aliran psikologi karakter atau karakteriologi. Dia percaya bahwa karakter manusia tercermin dalam ekspresi wajah, getaran tubuh, dan bahasa tubuh. Studi tentang karakteriologi menekankan pemahaman atas ekspresi manusia, mengidentifikasi pola-pola karakter dari ekspresi-ekspresi. Yang ketiga, tata rasa. Ludwig Klages memiliki minat yang mendalam dalam tata rasa atau ilmu tulisan tangan. Dia percaya bahwa tulisan tangan seseorang adalah cerminan langsung dari jiwa dan karakternya. Dia menganggap bahwa melalui analisis tulisan tangan, seseorang dapat memahami lebih dalam tentang kepribadian dan karakter seseorang. Yang keempat, ekspresionalisme estetika. Dalam bidang estetika, Ludwig Klages mendukung ekspresionalisme, suatu gerakan seni yang menekankan ekspresi emosional dan keberadaan manusia dalam karya seni. Baginya, seni seharusnya mencerminkan kehidupan batin dan jiwa manusia, bukan hanya representasi visual dan objek-objek dunia. Yang kelima, ketidaklogisan dan emosi. Klages menolak pemikiran rasionalisme yang berlebihan. Dia menyatakan bahwa terlalu mengandalkan logika dan rasionalitas dapat mengaburkan kebijakan alami dan kebijakan emosional manusia. Dia mendukung ekspresi emosional sebagai cara yang lebih autentik untuk memahami realitas. Selanjutnya, struktur kepribadian. Ludwig Klages mengembangkan konsep tentang struktur kepribadian yang sangat berbeda dari konsep yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Ludwig Klages memandang tata rasa dan karakter sebagai elemen-elemen sentral dalam pemahaman kepribadian manusia. Ludwig Klages menekankan pentingnya ekspresi karakteristik seseorang dalam tubuh dan tindakan mereka. Yang terakhir, perilaku sehat dan tidak sehat. Meskipun Ludwig Klages tidak mengembangkan teori kepribadian yang eksplisit seperti Sigmund Freud, pemikirannya tentang ekspresi karakter dan tata rasa mempengaruhi cara kita memahami perilaku manusia dalam konteks kesehatan mental. Berdasarkan pandangan tentang karakterologi dan ekspresi emosional, perilaku sehat dan tidak sehat dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ketulusan ekspresi emosional, di mana perilaku sehat melibatkan kemampuan
untuk secara tulus mengekspresikan emosi dan perasaan. Individu yang sehat emosionalnya dapat mengungkapkan emosi dengan jujur dan tanpa pengekangan, mengikuti prinsip autentitas dalam ekspresi emosional. Yang kedua, keseimbangan dalam ekspresi. Perilaku sehat melibatkan keseimbangan antara ekspresi fisik yang sesuai dengan situasi. Ini berarti individu yang sehat dapat membaca konteks sosial dengan baik dan menyesuaikan ekspresi fisik mereka sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Yang ketiga, keberanian untuk menunjukkan kelemahan. Menurut Ludwig Langes, keberanian untuk menunjukkan kelemahan adalah tanda dari kekuatan karakter sejati. Perilaku sehat melibatkan kemampuan untuk menerima kelemahan dan mengatasi rasa malu atau penolakan dalam mengekspresikan sisi-sisi yang lebih lemah atau vulnerable dari diri sendiri. Selanjutnya, perilaku tidak sehat. Perilaku tidak sehat menurut Langes yaitu penekanan emosi, di mana individu tidak sehat secara emosional mungkin menekankan emosi mereka, terutama jika mereka merasa bahwa ekspresi emosional mereka tidak diterima oleh lingkungan sosial mereka. Ini dapat menyebabkan konflik internal dan ketidakpuasan emosional yang dalam. Yang kedua, ekspresi fisik yang tidak pantas. Perilaku tidak sehat dapat mengacu ekspresi fisik dan tidak sesuai dengan konteks sosial, seperti marah yang berlebihan atau tindakan agresif yang tidak wajar. Ini bisa menjadi tanda dari ketidakstabilan emosional atau kurangnya kemampuan membaca situasi sosial. Yang terakhir, ketidakmampuan menerima kelemahan. Individu yang tidak sehat mungkin memiliki ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk mengakui atau menerima kelemahan dalam diri mereka sendiri. Mereka mungkin mencoba menyembunyikan kelemahan mereka dan menunjukkan gambaran diri yang palsu atau idealis.